warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini di kajian kita, insyaallah bismillah kita akan melanjutkan kajian kitab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah akan diantarkan oleh Alena Andre Kuruta, Profesor Dr. Andi Syamsul Bahri Andi Galigong, yang insyaallah akan kita lanjutkan pada subbagian Ahli Sunnah wal Jamaah Alam Melayu atau Nusantara. Oleh karenanya, dengan hormat kami persilahkan Kepala Alena Andre Kuruta untuk melanjutkan kajiannya. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا بنور العلم والفهم والمعرفة واليقين واجعل ما نتعلمه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, lanjutan bacaan kita atau kuliah kita selanjutnya ini masuk pada kajian terakhir yang terkait dengan sejarah perkembangan ahli sunnah wal jamaah, termasuk kronologi sejarah. Jadi sejak dari zaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hinggalah ke abad ke-20, sekarang kita awal abad ke-21, dan kita masuk kepada bab terakhir yang berkaitan dengan sejarah, yaitu ahli sunnah wal jamaah di alam Melayu, ya. Atau kalau di Malaysia dan Brunei itu dikatakan Nusantara. Tapi kita di Indonesia ini kalau Nusantara hanya Indonesia saja. Ya. Sekarang baru-baru diresmikan nama ibu kota baru Indonesia, Nusantara. Ya, jadi mungkin kita perlu catatan bahwa istilah Nusantara di Indonesia ini agak berbeda dengan yang digunakan oleh negara-negara Asia Tenggara, terutama ya negara-negara tetangga yang
beragama Islam. Kalau di dalam istilah Arab, alam Melayu ini namanya Arkhabil Melayu. Ya, Arkhabil Melayu itu maknanya kepulauan ya, Melayu atau kepulauan Nusantara. Ya. Nah, kemudian yang paling umum alam Melayu, ya termasuk Indonesia, ya Singapura, Brunei, ya Malaysia, selatan Thailand, ya selatan Filipina, selatan Kamboja, tidak salah ya. Ya, jadi itu masuk kawasan kepulauan Melayu yang mayoritas ya penduduknya adalah beragama Islam. Nah, inilah yang kita akan lihat sekarang ini, bahwa dalam sejarah perkembangan umat Islam di kawasan ini atau di alam Melayu ini, sejak awal lagi mereka adalah penganut agama Islam yang berpegang teguh kepada pendekatan atau manhaj Asy'ariyah Maturidiyah, ya, atau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memiliki ciri kesederhanaan, wasatiyah, atau moderat, istilah yang umum dalam kepahaman agama, mementingkan perpaduan dan sangat membenci keganasan dan sifat melampau. Karena menurut sejarah, masuknya Islam di kawasan ini melalui pendakwah dari orang-orang Arab, baik langsung dari Mekah, ya, ataupun dari Yaman, ataupun dari India. Itu yang paling umum. Ya, kalau di Brunei, ya, ada riwayat bahwa Islam yang paling awal masuk di situ adalah dari Cina. Ya, dari Cina. Jadi ala kulli hal bahwa dalam sejarah agama Islam yang didakwahkan oleh pendakwah, ya, melalui wasilah perdagangan, nah, itu yang umum kita dengar dalam sejarah. Mereka ini membawa agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi tidak ada fahaman-fahaman lain, ya, kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka iltizam dengan pandangan ulama ahli sunnah. Jadi kalau kita lihat, ya, dalam sejarah yang sangat masyhur, populer, nama Imam Asy-Syafi'i itu di Asia Tenggara ini sangat populer, sehingga banyak orang-orang Melayu, orang kita, dinamakan Asy-Syafi'i, Muhammad Syafi'i, Ahmad Syafi'i, malah ada Imam Syafi'i dan sebagainya. Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Asy'ari. Ya, banyak, ya, nama-nama itu yang tersebar di masyarakat kita. Imam Al-Ghazali, Imam As-Sanusi,
Imam An-Nasafi. Nama-nama ini semua adalah nama yang sangat masyhur di kalangan umat Islam ya, kita di kawasan ini. Ya, itu menunjukkan bahwa nama ulama ini menjadi masyhur karena buku-buku mereka lah yang menjadi rujukan ajaran Islam di awal masuknya Islam di kawasan kita ini. Jadi seperti yang sudah dinyatakan, yang sudah maklum bagi kita, ada 2 kitab ya akidah. Ya, kalau kitab fikih itu masyhur, fikih Imam Asy-Syafi'i. Nah, tapi kalau dari segi akidah ada 2 kitab yang menjadi rujukan awal umat Islam di alam Melayu ini, yaitu Ummul Barahin. Ya, Ummul Barahin dan juga Aqaid An-Nasafiyah. Jadi ada 2 ya kitab. Tidak ada kitab yang yang terkenal sebelumnya yang terkait dengan ilmu tauhid kecuali 2 buku ini, yaitu Ummul Barahin karangan Imam As-Sanusi. Ini menggunakan metode Madrasah Asy'ariyah. Ya, sedangkan Aqaid An-Nasafiyah dia menggunakan kaidah Madrasah Al-Maturidiyah. Jadi boleh dikatakan bahwa ini menunjukkan ya bahwa akidah yang mulai dikembangkan di kawasan kita ini ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dari segi fikih ya itu sudah jelas, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oleh itu yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah di rantau ini juga ialah pengikut Madrasah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu yang masyhur sejak dulu lagi. Ya, bahwa yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah itu tidak lain adalah manhaj atau Madrasah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, kumpulan inilah yang berpegang teguh kepada asas akidah dan kaidah pemahaman Islam mengikut pegangan yang telah dirintis oleh ulama as-salaf yang iltizam kepada sunnah dan pegangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang senantiasa memelihara perpaduan jamaah muslimin secara berterusan kepada setiap peringkat generasi. Ya, seperti yang kita lihat di dalam sejarah ya perkembangan pahaman ahli sunnah, sehingga karena pahaman ahli sunnah begitu terkenal, maka orang-orang yang berpahaman ahli sunnah itu disebut ya golongan ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi
Itu yang perlu kita pahami sebenarnya. Ya. Jangan kita menganggap bahwa memang dari dulu ya kita senantiasa mendapat pahaman-pahaman yang berbeda tentang ahli sunnah ini. Tidak ada. Kalau kita lihat sejarah, ya, kalau kita sebut ahli sunnah di bidang fikih, nah itu jelas adalah mazhabul arba'ah. Ya. Tapi kita di sini banyak berpegang, terutama ibadah kepada mazhab Imam Syafi'i. Nah, dari segi tauhid, nah ini yang disebutkan madrasah syariah dan madrasah al-maturidiyah. Di sini kita coba melihat sebagai satu ketegasan bahwa Imam Abdul Qahir al-Baghdadi ini ulama abad keempat dan awal kelima Hijriah. Ya. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq menegaskan bahwa tiada kumpulan umat Islam yang berjaya mengekalkan sunnah atau pegangan agama Rasulullah dan para sahabat baginda, melainkan golongan ahli sunnah wal jamaah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini masih perkataan al-Baghdadi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah orang pertama daripada kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang menentang keras akidah golongan Khawarij dan Qadariyah di zamannya. Ya, itu jelas. Ya, Sayyidina Ali, seorang sahabat, salah satu dari Khulafa ar-Rasyidin. Beliau adalah ulama ahli sunnah dari kalangan sahabat. Ya. Jadi bukan Syiah seperti yang didakwakan sekarang ini oleh sebahagian mereka yang beraliran Syiah. Demikian juga para ulama ahli sunnah wal jamaah yang lain ikut pula mengisytiharkan bahwa ahli sunnah wal jamaah telah pun wujud sebelum datangnya para imam mazhab fiqh. Jadi sebelum mazhabil arba'ah, artinya di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, itu sudah ada nama ahli sunnah itu. Cuma belum dimasyhurkan. Ya. Nanti dimasyhurkan setelah muncul golongan-golongan yang bertentangan atau yang menentang ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka yang bergelar imam atau syekh, masyayikh ahli sunnah wal jamaah, seperti Hasan Basri, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, termasuk Abu Ja'far at-Tahawi, Abu Bakar al-Baqillani, Imam Haramaini, dan Abu Hamid al-Ghazali. Mereka pada hakikatnya bukanlah pengasas. Bukan pengasas. Sering kita ada juga orang mengatakan
pengasas ahli sunnah itu Abu Hasan Asy'ari, itu bukan. Semua ulama kita itu bukanlah pengasas ahli sunnah wal jamaah, sebab ahli sunnah wal jamaah bukanlah satu organisasi yang dibentuk kemudian atau organisasi yang dibentuk atas pemikiran politik atau siasa seperti yang dinyatakan di atas. Ahlus sunnah wal jamaah merupakan simbol. Ya, jadi dia merupakan simbol, ya, jenama bahasa Melayu, yaitu simbol umat Islam yang tetap melihat sebut di dalam hadis ma ana alaihi wa ashabi. Ya, jadi yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu juga hadis yang mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ini hadis-hadis yang menjadi pegangan ulama as-salafus saleh untuk menentukan nama ahli sunnah wal jamaah. Tapi perlu diketahui bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah dua tokoh ahli sunnah wal jamaah yang sangat masyhur dalam merumus metodologi dan membina pendekatan akidah Islam mengikut kepahaman ahli sunnah wal jamaah. Itu yang harus dipahami. Beliaulah yang merumuskan untuk menjadikan tauhid akidah itu menjadi satu ilmu yang disebut ilmu tauhid. Ya, jadi pendiri ilmu tauhid itu ya dua orang itulah. Ya, jadi bukan ahli sunnahnya, tapi ilmu tauhid yang didirikan adalah ilmu tauhid yang sesuai dengan faham ahli sunnah wal jamaah. Kedua-dua tokoh inilah yang dapat menampilkan semula keunggulan kepahaman ahli sunnah wal jamaah dalam masyarakat Islam mayoritas, ya, Islam yang umum, serta mampu melumpuhkan berbagai pahaman salah di zamannya, terutama pahaman Mu'tazilah yang pernah menjadi ideologi resmi Khilafah Abbasiyah sebelumnya. Kedua-dua tokoh ini tidak pernah terpengaruh dengan dunia politik di zamannya. Artinya beliau memang hidup sebagai seorang ulama, pembela ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak pernah artinya dilibatkan di dalam dunia politik. Ya, itu yang harus kita ketahui. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Maturidi betul-betul hidup di dunia ilmu untuk mempertahankan ajaran-ajaran yang benar yang diwarisi umat Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdua telah mencurahkan khidmat baktinya untuk menyebarkan kepahaman agama Islam yang tulen dengan pendekatan yang jelas berdasarkan kepada burhan akli dan hujjah nakli. Ini istilah-istilah mantik yang digunakan untuk mengukuhkan bahwa kedua madrasah inilah yang telah memelihara, membela, mempertahankan keaslian akidah Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu yang yang perlu kita lihat
saya kira yang seterusnya ini, jadi sebenarnya mereka itu adalah tokoh dan ulama ahli sunnah yang gigih memelihara kemurnian akidah Islam, berhaluan ahli sunnah wal jamaah, dan merumus metodologi dan pendekatan yang sesuai serta bangkit melawan segala ajaran yang mencabar atau menggugat ketulenan agama Islam. Kalau di zaman Abu Hasan Asy'ari, di zaman Al-Maturidi, ini banyak berdepan dengan pemikiran Mu'tazilah. Di samping itu juga pemikiran Mujassimah, Musyabbihah, yang sudah sedikit mulai ada di kalangan masyarakat Islam pada waktu itu. Oleh karena keadaan masyarakat dan persekitaran yang dihadapi oleh ulama tersebut, mungkin berbeda, artinya berbeda-beda lah. Imam Abu Hasan Asy'ari di Baghdad, Imam Al-Maturidi di Samarkand, tentu berbeda masyarakatnya, dan seterusnya perkembangannya begitu, maka pendekatan mereka tidak statik. Itu yang kita perlu ketahui. Jadi bukan hanya metode yang tidak dapat berubah, justru bisa berubah, tidak statik. Justru itulah timbul pendekatan seterusnya yang disebut ada manhaj salaf dan ada manhaj khalaf. Manhaj khalaf dalam pendekatan ahli sunnah wal jamaah, terutama dalam memahami nas-nas akidah daripada Al-Quran dan hadis yang biasa disebut ayat atau hadis mutasyabihat yang berkaitan dengan sifat-sifat khabariyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat Al-Quran, kalau kita pahami secara bahasa, maka seakan-akan Tuhan itu sama dengan makhluknya. Maka oleh ulama ahli sunnah mempunyai dua manhaj dalam memahami. Seperti umpamanya Ar-Rahman alal arsy istawa. Artinya Allah yang Maha Pengasih istiwa di arasy. Istilah istiwa ini perkataan yang mutasyabih, ada kesamaran, karena bisa membawa kepada menyamai Allah. Kalau dikatakan istiwa itu artinya duduk, duduk. Maka kalau katakan duduk di atas aras, maknanya seakan-akan Tuhan itu seperti manusia. Jadi ulama akidah mengatakan kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Ada dua cara memahaminya. Memahami yang pertama bahwa kita tidak menjelaskan maknanya. Kita hanya mengatakan kita beriman dengan apa yang dinyatakan Al-Quran, tetapi maknanya yang hakiki kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup kita mengatakan Allah istiwa di atas arsy, cukup. Tidak perlu ada keyakinan dudukkah atau bertempatkah dan sebagainya, karena kata-kata itu membawa kepada tasbih,
ya persamaan dengan makhluk. Itu yang pertama, dan itu disebut sebagai manhaj salaf. Ada manhaj khalaf. Manhaj khalaf artinya kita anggap bahwa bahasa itu mempunyai makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki itu tidak bisa digunakan karena boleh membawa kepada tasbih. Maka kita gunakan makna majazi. Jadi kalau dikatakan istiwa, maknanya berkuasa di arasy. Ya. Jadi makna berkuasa di situ makna majazi. Ya, bukan makna hakiki. Ada juga ulama yang menggunakan seperti itu. Nah, begitulah cara ulama ahli sunnah di dalam memahami ayat-ayat yang mutasyabihat, artinya yang tidak jelas ya maknanya, yang bisa membawa kepada tasbih. Ya, sedangkan dalam Al-Quran dikatakan laisa kamislihi syai'. Allah itu sama sekali tidak bisa disamakan dengan sesuatu. Lam yakun lahu kufuwan ahad dalam suratul Ikhlas. Allah itu tidak ada kufunya sedikit pun terhadap sesuatu makhluknya. Kufu itu persamaan. Nah, jadi tidak ada samanya. Hal ta'lamu lahu samia. Ya, tidak ada yang kita ketahui sesuatu yang menyerupai, menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini namanya ayat muhkamat yang mesti diyakini, dipahami sebelum kita memahami ayat-ayat yang mutasyabihat tadi. Nah, itulah sedikit saya sebutkan pandangan ulama ahli sunnah di dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat atau hadis mutasyabihat. Itu banyak. Banyak. Ya. Nah, di sini dan inilah sebenarnya yang terkadang menjadi pembicaraan yang hangat antara golongan-golongan baru yang sengaja menyiarkan hal-hal yang berbeda dengan manhaj yang kita gunakan dalam ahli sunnah, dan mereka mengatakan manhajnya juga dalam manhaj ahli sunnah. Ya, selalu dikatakan Allah itu di atas. Ya, Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata dan sebagainya. Ya, kita di ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya, tidak boleh kita mengatakan, karena kalau kita melafazkan itu seakan-akan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal tegas ayat-ayat yang saya bacakan tadi, ayat muhkamat, bahwa Tuhan itu berbeda. Malah di dalam sifat wajib Allah yang kita yakini, mukhalafatuhu lil hawadis. Salah satu sifat salbiyah Allah yang 5 itu ialah mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda dengan makhluknya atau yang baru, berbeda. Jadi kalau ada yang terlintas perkataan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis bisa mendatangkan makna menyerupakan Allah dengan yang baru, maka harus kembali kepada manhaj salaf atau manhaj khalaf, seperti yang saya sebutkan tadi.
Jadi kedua-dua pendekatan ini telah pun sampai di kawasan alam Melayu. Namun yang dominan, terutama di kalangan masyarakat awam, adalah pendekatan khalaf. Artinya yang langsung mentakwilkan ya perkara-perkara yang bisa membawa kepada tasbih. Ya, karena ditakutkan masyarakat awam ini bisa memahami salah dalam ayat-ayat itu. Jadi ulama kita karena kita ini banyak mengikut kepada pandangan Imam Al-Ghazali melalui kitab Ihya Ulumuddin, Imam As-Sanusi Umul Barahin, atau Aqidatu Ahli Tauhid yang bertajuk Umdat Ahli Taufiq wa Tasdiq. Ya, juga Imam An-Nasafi dengan kitabnya Aqaidah Nasafiyah. Buku-buku ini semua adalah buku yang bermanhaj khalaf. Artinya mentakwilkan perkara-perkara yang bisa membawa pada tasbih bagi memudahkan pemahaman awam. Ya. Tapi bagi ulama ya banyak juga yang berpahaman salaf. Cuma bagi orang awam tidak bisa dia memahami manhaj salaf. Ya, tidak bisa mengatakan ya hanya Allah yang mengetahui makna yang sebenarnya. Itu dari segi akidah. Jadi itu sedikit ya penjelasan. Kemudian seterusnya kita masuk kepada judul yang baru, yaitu pengajian akidah di alam Melayu. Ya, tentunya yang awal lah, bukan yang sekarang. Ya, yang sekarang. Masyarakat Melayu mula menerima cahaya agama Islam pada kurun ke-15, itu yang umum. Walaupun sebelumnya memang sudah ada. Ya, abad ke-13 itu sudah ada kerajaan-kerajaan Islam. Ya, tapi kita ambil yang umum, yaitu pada abad ke-15 Masehi, yaitu abad ke-5 ke-10 Hijrah. Jadi kalau sekarang ini kita ke-15 Hijrah, maknanya sudah 500 tahun. Ya, umat Islam itu yang umum. Ya, tapi yang kalau kita lihat pandangan sejarawan, ada yang mengatakan sejak dari zaman Sayyidina Utsman, ya, Islam itu sudah sampai ke alam Melayu ini. Dan sudah mulai ada kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-13 ya Masehi. Dan ini dibuktikan dengan kerajaan atau Kesultanan Melayu Brunei, Darussalam. Ya, sejarah Brunei itu mulai menerima Islam itu pada abad ke-13 ya, Masehi. Artinya 1300 sekian. Jadi awal lagi. Nah, kalau di sini kita ambil yang umum, yaitu bermula di Aceh, Sumatera, ya, kemudian pindah ke Patani, yaitu selatan Thailand, namanya Kerajaan Langkasuka dulu di sana, Patani, dan tersebar di semenanjung Malaya, kemudian masuk ke Jawa, ke Kalimantan, ya Borneo ya Kalimantan. Ya, Borneo ini adalah nama yang populer di di internasional. Ya, Borneo, Kepulauan Borneo, yaitu Pulau Kalimantan lah bersama dengan Malaysia dan Brunei. Borneo ini diambil dari Brunei, ya, karena Brunei dulu pernah menguasai Pulau Kalimantan ini, ya, sampai ke Filipina.
Jadi Brunei itu negara yang paling besar dulu. Ya, cuma sekarang ini masih menjadi negara yang paling kecil. Tapi mereka masih mempertahankan sistem kerajaannya yang telah dibina sejak abad ke-13 Masehi. Jadi sudah berapa tahun itu? Ya, kalau kita sekarang ini mungkin sudah ada lebih kurang 8 abad, 800 tahun ya kerajaan Brunei itu. Dan tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Kerajaan terus. Walaupun dijajah oleh Inggris, dia tidak pernah berubah. Nah, justru itu Islam di sana itu boleh dikatakan menunjukkan bahwa itulah Islam yang masyhur di dunia Melayu ya dahulu kala. Ya, sekarang ini dia populerkan Islam ahli sunnah wal jamaah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu yang ada di dalam undang-undangnya. Ya, undang-undangnya. Jadi itu sebabnya saya cenderung ke situ karena saya melihat bahwa ini adalah merupakan contoh ya karena dia tidak pernah berubah ya mana momen Tuhan mau memelihara sejarah umat Islam di Asia Tenggara ini ya sehingga ya kerajaan itu tidak pernah berubah. Nah, kalau yang lain ini walaupun dulunya besar dan sebagainya tetapi sudah berubah sekarang ini. Ya, kita sudah berubah. Ya, umpamanya di Malaysia sudah menjadi Malaysia, ya bukan lagi kerajaan-kerajaan yang pernah ada. Kerajaan Kedah, kerajaan Selangor, kerajaan Johor, itu kerajaan-kerajaan Islam semua. Nah, di Kalimantan juga begitu, di Sumatera juga. Kita di Sulawesi juga ada Goa, ada Bone, ada Luwu. Ya. Goa itu pernah menguasai selatan Filipina, ya selatan Filipina. Ya, apalagi kalau kita lihat kerajaan yang di Halmahera umpamanya itu kerajaan besar, kerajaan Islam yang terbesar ya dulu ya pernah berkuasa sampai ke ke Filipina sampai ke ke Brunei. Hubungan dengan Brunei sangat dekat. Ya, kalau kita lihat ya dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara ini. Ya, tapi setelah mereka merdeka dari penjajahan, maka berubahlah. Ya, jadilah nation state, ya negara-negara bangsa. Ya, bukan lagi berasaskan kepada kesultanan yang sudah lewat itu. Kecuali Brunei Darussalam masih mempertahankan. Ya, masih mempertahankan. Malaysia juga masih ada lagi simbol, ada simbol-simbol. Ya, kita di Indonesia mulai digalakkan, tetapi hanya sebagai pusat budaya. Jadi dikembalikan lagi Raja Goa, ya, Raja Bone, ya di Jawa juga seperti itu. Ada Raja Banten, ada Raja ini, dikembalikan, tetapi hanya sifatnya sebagai pemegang budaya. Nah, tidak ada sama sekali ciri-ciri bahwa dia adalah pernah kerajaan Islam. Ya, padahal semua dulu adalah kesultanan Islam. Nah, apalagi di di Kalimantan itu kerajaan Banjar sangat besar, kerajaan Pontianak ya sangat besar. Ya, jadi banyak sekali. Ya. Itu kalau kita kembali ke situ. Dan semua ini di mana umat Islam penduduknya semua berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Ya, banyak bukti sejarah yang menyebutkan seperti itu. Jadi inilah yang kita lihat sekarang ini. Jadi sejarah mencatatkan bahwa kerajaan Islam terawal
di bumi Nusantara ialah Perlak, ya, di Aceh, Patani, ya, di Semenanjung. Sekarang ini ya selatan Thailand, Patani itu, ya selatan Thailand. Chempa, Chempa itu selatan Burma. Nah, coba jauhnya ke atas itu, ya Burma. Nah, dan semua ini berbahasa Melayu, ya berbahasa Melayu. Sampai sekarang ini kalau kami dulu di Mesir ada orang-orang Birma yang Muslim itu dia ada bahasa Melayu sedikit-sedikit ya bisa keluar dan mereka pandai sekali membaca tulisan Arab Melayu itu. Arab Melayu yang disebut tulisan Jawi. Sekarang di Brunei ini diwajibkan warga Brunei harus menggunakan bahasa Melayu dengan tulisan Jawi. Nah, jadi kalau kita ke Brunei itu ya banyak sekali itu tulisan-tulisan Arab, tapi bacaannya itu bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Jadi kalau ada tulisan yang seperti kita di sini tulisan Rumi, ya maka itu adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya tulisan seperti kita di sini, kemudian bahasa Melayunya itu tulisan Jawi, ya tulisan Arab. Itu Brunei itu. Nah, jadi spesial mereka. Ya, mereka termasuk di paspornya, di apanya semua begitu. Ya, itu Brunei. Ya, dia sangat mempertahankan budaya yang pernah berkembang di zaman kerajaan Islam dulu. Nah, jadi itu yang ada di Brunei, di Borneo, artinya di Kalimantan, ya Sulu, di Mindanao, yaitu selatan Filipina, Buton, termasuk awal juga Buton di Sulawesi itu. Dan sekarang ini masuk kawasan Sulawesi Tenggara. Itu kerajaan Buton itu kerajaan lama Islam itu. Ya, malah kalau kita lihat sejarahnya, artinya sultan-sultannya itu ahli tarekat semua, ya, orang-orang tarekat. Jadi di sana itu masih banyak lagi ada manuskrip yang berharga yang terkait dengan Islam di Buton. Menyusul kemudian Melaka. Ya, Melaka ini pernah besar, berkuasa. Demak, yaitu di Jawa. Goa, ya, di Sulawesi. Banjar di Kalimantan. Sambas di Pontianak. Dan Banten di Jawa Barat. Nah, ini semua sengaja saya ingatkan ya, bahwa kita ini pernah ya kerajaan-kerajaan Islam itu. Dan saya kira kalau kita lihat sejarah justru kerajaan-kerajaan Islam lah inilah yang berjuang mati-matian menentang penjajahan. Itu sebabnya banyak ulama yang korban karena menentang penjajahan. Nah, kalau kita di Sulawesi itu orang Bugis, orang Makassar, Syekh Yusuf. Ya, Syekh Yusuf Attash, Syekh Yusuf Makassar itu mereka berjuang, bertempur, ya sehingga ditangkap, kemudian dibawa ke Ceylon, ya Sri Lanka sekarang ini, kemudian Sri Lanka dibawa ke selatan Afrika dan di sanalah beliau meninggal. Dan itu sebabnya beliau menyebarkan Islam sampai ke Afrika Selatan dan diberi penghormatan oleh pemerintah di sana sebagai pejuang kemanusiaan. Begitu hebatnya Syekh Yusuf itu. Seorang ulama menggunakan tarekat sebagai wasilah pendidikannya dan berjuang kemerdekaan hinggalah ya mereka diasingkan. Dan saya kira kuburannya pun ada di Makassar. Menurut riwayat ya ketika mati ya Sultan Goa itu minta
jasadnya itu, tapi waktu itu kan sudah lama. Jadi tinggal tanahnya yang diangkut. Itulah yang ditanam di di Makassar. Ya, di Makassar. Nah, itu sedikit riwayat bahwa kita sebenarnya di alam Melayu ini yang sekarang menjadi negara state, ya, negara bangsa, ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ya, Thailand, Filipina, sebagainya, itu asal usulnya adalah kerajaan Islam. Nah, itu sebabnya sampai sekarang ini mayoritas penduduk negara-negara ASEAN ini adalah umat Islam, termasuk di Indonesia ini. Ya, di Indonesia. Nah, jadi itu sedikit yang perlu kita ketahui. Kemudian saya catatkan juga di sini perkembangan masyarakat Melayu Islam, ya, kita semua inilah sangat pesat, sehingga perhubungan perdagangan yang menjadi keunggulan umat Islam ketika itu telah bergerak dengan lajunya. Bangsa Arab, India, Cina yang lebih dahulu memeluk Islam telah merancangkan lagi hubungan dengan bangsa Melayu Islam. Bukan hanya dari segi perniagaan, tetapi juga dakwah Islam melalui pengajaran dan pendidikan Islam. Wujudnya pelbagai institusi perguruan seperti pondok pesantren di Jawa, Sumatera, Borneo, dan Semenanjung Malaya merupakan bukti nyata rancaknya perkembangan dakwah dan kemajuan agama, ya, di kawasan ini. Ya, sampai sekarang kita lihat kedatangan ulama juga begitu. Kedatangan ulama dari negeri Arab, terutama dari tanah Yaman, ya, ada yang bergerak Sayyid, ada yang bergelar Syarif. Katanya Sayyid itu adalah Sayyid itu adalah keturunan Sayyidina Hussein. Ya, kalau Syarif itu adalah keturunan Sayyidina Hasan, wallahu alam. Nah, itu hanya biasa saya dengar. Terkenal sekarang ini sebagai habaib, ya, Habib. Itu terutama dari Yaman. Menyebabkan pembelajaran fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i tersebar luas di bumi Nusantara ini. Karena mereka semua para asyraf Asia ini datang dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i dari Yaman, dari India. Artinya itu juga dari Yaman, kemudian hijrah ke India, ya, kemudian masuk ke Nusantara ini. Ya, dulu belum ada istilah Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Ya, masih kerajaan-kerajaan di bawah naungan kerajaan Islam di Nusantara. Ya. Nah, jadi itu yang kita lihat. Mazhab Asy-Syafi'i, bahkan sebagian mereka adalah ulama yang berasal dari negeri Arab juga. Ya, artinya Mekah, Madinah. Di samping itu pengajian akidah Islam yang diajarkan sama ada dari negeri Arab ataupun Malebari, India. Ya, termasuk pendakwa Cina, ya, Cheng Ho yang kita terkenal itu, ya, datang orang Cina, tetapi beliau adalah seorang ulama Islam, ya, dan menyebarkan Islam terutama di kerajaan Sriwijaya. Adalah berpandukan akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut manhaj Abu Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi. Jadi jelas, ya, seperti itu. Dan begitu juga pendekatan pendidikannya. Dulu belum ada lagi madrasah-madrasah.
ya, belum muncul, karena yang memasukkan istilah sekolah dan klasikal ini itu kan penjajah dari Belanda, dari Inggris dan sebagainya. Itu sudah merupakan transformasi dari penjajah. Ya. Di zaman kesultanan ini belum ada lagi. Ya, belum ada. Justru yang berkembang itu adalah tarekat tasawuf. Ya, karena perkembangan tasawuf ini sampai sekarang pun kita lihat masih terus ada. Ya, tapi tidak begitu kuat lagi seperti di zaman kerajaan Islam ini. Kemudian seterusnya kita melihat pengaruh Ummul Barahin dalam pengajian akidah. Saya kira tidak perlu saya jelaskan di sini karena itu hanya pengaruh ilmu tauhid. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bahwa Ummul Barahin ini merupakan buku yang sangat ringkas, ya, tetapi sistematis yang mengajarkan sifat-sifat Allah, 20 wajib, 20 mustahil, 1 yang jaiz, jadi menjadi 41. Itu yang terkait dengan Allah. Yang terkait dengan Rasul 9. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus, jadi 9. Nah, jadi menjadi 50 semua. Itu sebabnya kita banyak buku-buku Melayu ini tertulis akidah 50. Ya, karena disimpulkan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulullah. Ya, bukan Rasulullah, sifat-sifat Rasul. Ya, sifat-sifat Rasul. Ya, itu sedikit yang saya sebutkan bahwa munculnya sifat 20 sebagai manhaj memahami akidah Islam itu ya karena pengaruh Imam As-Sanusi. Nah, tapi kita di Darud Da'wah wal Irsyad kita mengambil buku lain, tidak mengambil itu. Ya, kita mengambil langsung dari buku-buku yang menyebarkan akidah yang sesuai dengan manhaj Abu Hasan Asy'ari. Jadi kita kenal 13 sifat. Ya, 13 sifat, kemudian sifat Nabi 9, jadi menjadi 22 sifat saja. Ya, bukan 50, bukan tambah 7 lagi. Ya, tambah 7. Jadi kita hanya 43 sajalah. Ya, 43. Karena kita hanya meyakini 13 sifat. Ya, 13. Walaupun sebenarnya ini tidak ada perbedaan. Ya, karena semuanya satu dari ahli sunnah wal jamaah. Hanya manhaj sedikit ada perbedaan. Imam As-Sanusi menyimpulkan 20. Sedangkan asalnya Abu Hasan Asy'ari hanya 13 sifat. Dan Nanti Guru Abdul Rahman Abu Dale dia menggunakan manhaj terus kepada Abu Hasan Asy'ari. Mungkin silsilahnya tidak sampai kepada tidak ada yang masuk kepada Imam As-Sanusi, Abu Abdillah As-Sanusi. Tidak ada silsilahnya ke situ. Tapi kalau di tempat-tempat lain, terutama di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan itu ya sifat-sifat 20. Ya, sifat 20. Nah, ini perlu kajian lah orang DDI mengkaji ya, kenapa kita menggunakan yang 13 sedangkan yang lain umumnya ini adalah sifat 20. Tapi itu tidak ada perbedaan dan semua adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian seterusnya pada halaman 52 ya. Ya, 52. Nah, jadi di sini ada pengembangan. Ya, artinya untuk meluaskan pemahaman
Akidah itu bukan lagi hanya sekedar ulama Nusantara yang menterjemah atau menulis, meringkaskan kitab-kitab itu yang kita baca, tetapi kita juga masuk kepada buku-buku yang ditulis oleh ulama ya Timur Tengah. Di sini ada saya tuliskan Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, Syekhul Islam, ini pernah menjadi Syekhul Azhar. Ya, itu kita masuk di kita itu. Ya. Ibrahim bin Ahmad Al-Marghani dan sebagainya. Ini semua ulama-ulama Timur Tengah, ulama-ulama Azhar terutama yang sudah masuk kitabnya ya, di Nusantara ini. Ya, mungkin pada abad-abad ke-18, 19, abad ke-20 begitu. Banyak ulama kita yang terpengaruh dengan Ummul Barahin, saya sebutkan di sini. Ya. Jadi saya sebutkan halaman 53. Halaman 53 ini saya sebutkan ulama-ulama yang banyak mensyarah ya kitab-kitab tauhid. Kemudian terakhir saya katakan Allamah Haji Abdul Rahman Ambo Dalek, pendiri dan pengurus Pondok Pesantren DDI di Tanah Bugis, Sulawesi Selatan, telah menjadikan 2 kitab di atas, yaitu Al-Husunul Hamidiyah dan Al-Jawahirul Kalamiyah. Ya, Jawahirul Kalamiyah sebagai turas akidah dalam pengajarannya di Darud Dawah wal Irsyad. Beliau juga menulis risalah tauhid untuk madrasah ibtidaiyah, ya artinya yang peringkat awal yang belajar tauhid, yang diberi nama Ar-Risalah Al-Bahiyah. Saya kira ini kita sudah ketahui. Maknanya di sini Guru Ta sangat peka dengan pengajian tauhid ahli sunnah ini, sehingga bisa dikategorikan sebagai seorang ulama ahli sunnah di abad ke-20, ya abad yang lalu. Ya, saya mengikut riwayat beliau itu bertiga, ya Tuan Guru Zainuddin dari NTB, beliau dari Sulawesi Selatan, dan guru tua di Sulawesi Tengah Palu. Ini adalah ulama ahli sunnah yang menyebarkan ya ajaran Islam, yang berdakwah di Indonesia bagian timur. Ya, itu yang dikenal. Malah dan disebut inilah wali-wali Allah yang menyebarkan ya, ilmu-ilmu Islam di kawasan Indonesia bagian timur. Ya, itu Andre Guruta Haji Abdul Rahman Ambo Dalek. Ya, banyak lagi saya sebutkan di sini, termasuk ulama-ulama yang yang terdahulu, ulama Nusantara, Syekh Nawawi Banten. Ya, bukunya ada dipelajari juga di rasanya di Ujulara, termasuk juga di Kabalangang. Saya tidak tahu di Mangkoso diajarkan, ada Marakil Ubudiyah. Itu kitab tasawuf, itu diajarkan ya, di Kabalangang. Marakil Ubudiyah ini ringkasan dari kitab Al-Bidayah ya, Imam Al-Ghazali.
Ya, itu ditulis oleh Syekh Nawawi Banten, orang Banten ya. Beliau ada tafsirnya juga. Syekh Daud Al-Fattani. Nah, ini saya sebutkan semua supaya kita ya teringat kembali. Syekh Zainal Abidin Al-Fattani, Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani, banyak sekali Fattani ini. Ya, Syekh Ismail Minangkabawi, ya Minangkabau, Syekh Muhammad Zain Aceh, Syekh Muhammad Zainuddin Sumbawa, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi banyak ya saya sebutkan di sini 12. Nah, jadi penerangan di atas nyatakan ada 12 ulama Nusantara yang menulis kitab Tauhid digunakan sebagai rujukan akidah masyarakat Islam di rantau ini, yaitu di kawasan Kepulauan Melayu. Ya, ditulis dalam bahasa Melayu dan Arab dan banyak lagi. Di samping institusi pengajian pondok, ya, fakta ini menunjukkan, ya ini kesimpulannya. Fakta ini menunjukkan bahwa pengajian dan pengajaran akidah Islam di rantau ini di awal-awal lagi sudah sebati dengan pendekatan ahli sunnah wal jamaah. Ya, sifat 20 atau sifat 13. Ya. Sedangkan pengaruh pemikiran tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di alam Melayu yang coba diperkenalkan oleh Rabita Alam Islami. Nah, itu kita terus terang Rabita lah yang memperkenalkan pada pertengahan abad ke-20 dan Jamiah Islamiyah Madinah. Ya, tetap masih tidak dapat menembusi sistem pengajian yang sudah ada di rantau ini. Masyarakat Islam Melayu yang sudah terbiasa dengan pendekatan itu dalam memahami akidah ketuhanan tidak dapat menerima konsep 3 tauhid yang dibawa oleh manhaj Muhammad Ibn Abdul Wahab. 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat yang dikembangkan oleh mereka. Apatah lagi di negara, ya saya sebutkan sini Brunei, karena buku ini dulu saya peruntukkan untuk Brunei, ya sama sekali tidak dapat ya diterima langsung. Ya, kalau kita di Indonesia ini rupanya artinya masih bisa berkembang, ya namun tidak terlalu dibanding dengan yang asal itu. Ya, jadi saya kira itulah yang yang dapat kita pahami bahwa di Asia Tenggara ini, di kawasan kita ini yang terdiri pada negara-negara bangsa sekarang ini, mayoritas umat Islam itu pada awalnya adalah ahli sunnah wal jamaah dari segi fikih mazhab Imam Syafi'i, dari segi akidah adalah manhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Tentu dari segi tauhid tasawuf juga mengikut tarekat-tarekat yang kita kenal, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Khalwatiyah, tarekat Qadiriyah, semua ini mu'tabar. Nah, itu semua sama dengan rujukan-rujukan itu, yaitu kembali kepada pengajaran tauhid yang dikembangkan oleh Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi dan pengajaran ilmu tasawuf yang dikembangkan oleh Imam Al-Junaid yang tertulis pada peringkat awal yang ditulis oleh Syekh Abu Nasr As-Sarraj. Dan beliaulah yang pertama ulama yang menulis ya ajaran-ajaran akidah tasawuf di kalangan ulama-ulama awail di dalam dunia tasawuf. Saya kira sampai di sini dulu saya dapat sampaikan. Jadi kita sudah selesai ya, sejarahnya ya secara ringkas begitu. Artinya sudah ada dasar kita boleh kembangkan.
sampai ke alam Nusantara secara umum ini, atau alam Melayu, atau kita katakan kepulauan Melayu ini, beberapa negara tadi saya sebutkan sekarang ini, maka itu jelas yang menjadi basic, asal, usul manhaj Islamnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan itulah yang diyakini, ajaran yang dibawa, yang diwarisi dari Rasulullah dan para sahabatnya. Itu keyakinan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk Ruta telah memaparkan perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara, dan dalam konteks ini adalah negara-negara Melayu, Melayu ASEAN, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, dan sekitarnya. Baik para hadirin dan hadirat yang hadir pada majelis malam hari ini, mungkin ada hal yang ingin didiskusikan atau diperjelas langsung kepada Alena Andre Gurupta, baik itu secara langsung maupun dengan chat. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, Puang, sambil menunggu adanya partisipasi dari para hadirin, kami ingin memulai dengan beberapa pertanyaan pada Alena Andre Gurupta. Silakan. Bahwasanya dari beberapa tokoh yang mengembangkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, yang mana keduanya berasal dari Baghdad dan Samarkand. Dari segi ilmu tauhid, kemudian Imam Asy-Syafi'i, dan selanjutnya Imam Junaid al-Baghdadi. Dari sekian tokoh-tokoh ulama yang mengembangkan keilmuan fardu ain tadi, sedikit jumlahnya yang berasal dari Hijaz, Madinah, dan Makkah. Timbul di benak pertanyaan bahwa apakah terjadi perbedaan perkembangan pemikiran selanjutnya di daerah Hijaz dengan daerah lain, sehingga pengkodifikasian atau perumusan ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf itu lebih dominan di luar daerah Hijaz. Oke. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, itu mungkin memang seakan-akan ada pertanyaan. Sama juga kalau kita mengatakan ulama-ulama yang terkenal yang menyebarkan dan meluaskan ilmu ini, itu terkesan kebanyakan orang-orang di luar Arab, atau di luar daripada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih sedikit lagi. Umpamanya mazahibul arba, yang jelas di situ kan hanya Imam Asy-Syafi'i ada kaitan dengan Arab Quraisy. Kalau yang lain itu sudah agak
agak jauh, walaupun ada keturunan, ada juga keturunannya ke situ, tapi sudah agak jauh. Ya. Jadi kalau seperti yang dinyatakan tadi, kenapa di Hijaz ya tidak terserlah ya pengembangan ilmu itu, karena memang pusat hadara Islam itu kan sudah berpindah sejak Sayyidina Ali. Ya, pindahkan ibu kotanya ke Irak, ya kawasan di situ. Dan di situ berkembang akhirnya Baghdad menjadi pusat hadara Islam di seluruh dunia. Ya, bukan lagi Madinah dan Mekah itu hanya tempat ibadah. Walaupun di situ banyak ulama juga. Cuma dibanding dengan yang di pusat hadarah ini, peradaban ini, maka jelas apa namanya disitulah akan muncul apa namanya perumusan ilmu seperti yang kita lihat itu. Nah, jadi bukan di Mekah atau bukan di Madinah. Walaupun kita tahu ada juga Imam Malik umpamanya, dia di Madinah. Ya. Imam Syafi'i dia lama di Mekah juga. Ya, kemudian pindah ke Mesir mengembangkan dia punya mazhab. Ya. Jadi ada juga, cuma yang terkenal adalah pusat hadarah itu. Ya, pusat hadarah. Ya. Jadi kebetulan pergolakan percaturan ilmu pengetahuan ini ya memang di kawasan Baghdad dan sekitarnya termasuk Iran. Imam Ghazali kan dari Iran, Tus itu kawasan Iran itu. Ya, Iran dulu masih belum lagi menjadi negara Syiah, artinya negara Islam yang sangat fanatik dengan ahli sunnahnya, termasuk Imam Ghazali, Imam Al-Juwaini dan sebagainya kan dari sekitar di situ semua. Ya, ada beberapa kota di situ menjadi pusat ilmu pengetahuan ketika Baghdad itu menjadi ibu kota khilafah Islamnya. Ya, khilafah Islamnya. Jadi itu yang menyebabkan tidak begitu terserlah di di Mekah dan Madinah. Ya, jadi yang terserlah itu di pusat Baghdad. Itu sebabnya runtuhnya Baghdad pada abad keberapa itu, abad ke berapa dalam abad ke-6 ke-7 Hijrah mungkin ya. Itu nampak bahwa umat Islam di situ terputus ya hadarah. Dan ulama-ulama kita banyak kehilangan kitab. Ya, bayangkan katanya Sungai Euphrat itu penuh dengan kitab, dijadikan jembatan orang waktu itu. Ya, dibakar semua Nah, jadi apa yang kita ada sekarang ini yang ditulis sebelum runtuhnya Baghdad itu sedikit sekali yang sampai sekarang. Itu sebabnya ulama Asy'ariyah mengeluh karena kitab Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri hanya kita sampai sekarang ini rasanya ada 4 saja buku kita dapatkan. Itu pun buku kecil-kecil. Ya, ada buku-buku kecil-kecil. Ya, ada 4 rasanya, ada 4 kitab itu yang terkait dengan Abu Hasan Asy'ari sendiri yang tulis. Ya. Dan itu ada bukunya itu ada. Sedangkan dicatat dalam sejarah Abu Hasan Asy'ari itu punya kitab lebih kurang 300 ya, judul buku, dan mempunyai tafsir yang lebih kurang 100 jilid. Tafsir At-Tazin atau tafsir apa namanya? Itu adalah dalam kitab At-Tabyin disebutkan di situ. Jumlah kitab
yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari ini. Jadi itu sebabnya ya kita mengetahui Abu Hasan Asy'ari ini dari murid-muridnya yang menulis, yang apa. Nah, kalau dari kitabnya sedikit sekali. Nah, bukan hanya itu, imam-imam yang lain. Ya, imam yang lain. Dan disitulah kehebatan ulama-ulama kita dulu, karena murid-murid yang mereka aja seperti Imam Syafi'i, murid-muridnya Al-Muzani dan sebagainya, dihafal semua kitab guru-gurunya itu. Dihafal. Jadi setelah sampai waktunya beliau yang bertanggung jawab, ya beliau tulis dari kepalanya sendiri. Dari kepalanya itulah Tuhan ya, memberikan ulama kita ini satu kekuatan untuk memelihara agamanya. Andai kan tidak ada kekuatan hafalan seperti itu, wah hilang kita punya ilmu-ilmu yang terkait ya, dengan Islam itu. Ya, tapi alhamdulillah ya, dengan ulama yang gigih ya, kita melihat ajaran Islam itu kekal. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi itu sebab ya karena pusat hadara kita ini yang paling unggul itu bisa di Baghdad. Malah pernah pindah ke ke Andalus. Ya, ke Andalus jadi banyak juga ya di situ ilmu-ilmu, tapi terutama mazhab Maliki ya di sana dikembangkan. Tapi falsafah Islam itu berkembangnya di sana. Ya. Tapi seperti yang kita sebutkan ini kebanyakan di Baghdad atau Samarkand ini kan ya sedikit tempat Imam Bukhari. Ya, ulama-ulama kita memang ada di situ. Yang ada di situ. Ya. Tapi bukan bermakna bahwa di Mekah Madinah itu pengembangan ilmu tidak ada, masih. Ya, cuma tidak ya, setara sebanding dengan apa yang ada di Baghdad. Baghdad ini pusat. Ya, itu sebabnya di situ juga munculnya berbagai ajaran-ajaran yang sesat. Ya, munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya semua di situ. Qadariyah, Jabariyah, sebagainya. Munculnya di sana, bukan di Mekah, bukan. Hanya pengaruhnya sedikit mungkin adalah ya pindah ke situ. Karena memang di situ percaturan ya pengembangan budaya ini ya, sangat kuat ya, sehingga disitulah munculnya pengembangan ilmu-ilmu Islam ini. Kodifikasi ilmu itu terjadi di ibu kota khilafah Islamiyah ini. Sama ada Muawiyah ataupun khilafah Abbasiyah ya, baru berpindah ke Turki ya, khilafah Utsmaniyah ya, pindah ke situ. Dan situlah berakhir khilafah itu. Dan itulah yang kita perlu sedikit mengetahuinya. Nah, jadi sebenarnya apa yang kami tulis dalam buku ini itu hanya sekedar pendahuluan. Ya, kita masih boleh ya merangkah lebih jauh lagi. Dan rujukan-rujukan itu sudah banyak sekarang. Ya, terdapat baik rujukan yang sudah diterjemah ataupun rujukan-rujukan yang masih dalam bahasa aslinya. Kita punya buku sejarah itu banyak sekali. Ya, tarikh Tabari, tarikh Ibnu Khaldun, tarikh macam-macam, tarikh Ibnu Katsir, banyak sekali tarikh Al-Kamil fit Tarikh. Itu semua buku-buku yang berjilid-jilid yang menunggu para pengkaji sejarah ini untuk melihat ya perkembangan ya hadarah atau ajaran Islam ini. Terutama zaman kita sekarang ini ya boleh dikatakan zaman sedikit banyak masalah yang dihadapi, sehingga kita dikuasai oleh kebudayaan-kebudayaan lain, bukan dari kebudayaan Islam. Saya kira itu sajalah ya. Ya, Bang, terima kasih banyak atas ulasannya. Insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan
Ya, kita akan baca metode ya, metodologi. metodologi Ya, ini penting juga ini ya. di Sunnah wal Jamaah. Ya, Telah insyaallah. kita selesaikan alhamdulillah fase pertama mengenai perkembangan Ya, Sunnah wal Jamaah. oke. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi jamaah majelis kita pada malam hari ini sehingga ilmu yang diwariskan oleh Andre Guruta bisa kita lestarikan dan lanjutkan kepada para penerus kita kelak. Amin. Untuk ya, Puang, lebih berkahnya majelis kita pada malam hari ini, kami dengan hormat memohon kepada Andre Guruta untuk mengakhiri dengan doa. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bismaikal husna kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدر نصير للشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم أكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة مأمورة واجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke santri-santri kita di Abrat. Oh, alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih banyak Puang. Ya. Semoga kita diberi keteguhan iman, kesehatan, dan kesempatan Amin. untuk bersua di kajian berikutnya. Innallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami